Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan kita yang ketiga ya, episode yang ketiga, pelajaran kitab Al-Manzumah Al-Baiquniyah fi Mustalah Al-Hadis. Ya, pelajaran mustalah hadis yang ketiga ya dari kitab Al-Manzumah Al-Baiquniyah. Taib, dikatakan oleh beliau musannif rahimahullahu taala wal hasanul ma'rufu turqan wa ghadat rijaluhu laka sahih ishtaharat. Taib. Wal hasanu. Pembahasan yang berikutnya adalah berkenaan tentang hadis hasan ya. Hadis hasan ya, yaitu adalah al ma'rufu turqan wa ghadat rijaluhu laka sahih ishtaharat. Hadis hasan adalah hadis yang jalan periwayatannya itu dikenal ya, atau terkenal ya. Tetapi para perawinya tidak seperti hadis sahih ya secara kualitasnya. Kualitasnya adalah di bawah hadis sahih. Nah, hadis hasan ini pada dasarnya dia juga harus memenuhi syarat-syarat yang ada pada hadis sahih. Tetapi nanti pada perawinya itu terdapat ketidaksamaan, yakni pada kualitas perawinya antara perawi hadis sahih dengan perawi hadis hasan. Jadi hadis hasan perawinya tingkatannya di bawah dari perawi hadis sahih. Taib. Hadis hasan adalah hadis yang tersambung sanadnya melalui penyampaian para perawi yang adil, dhabit, namun kualitas hafalannya tidak seperti para perawi hadis sahih ya. Kemudian tanpa ada syad dan tidak ada ilat. Taib. Syaratnya kalau kita perhatikan di sini, syaratnya sama persis atau sama dengan syarat hadis sahih. Yang pertama tersambung sanadnya, yang kedua perawinya harus adil, kemudian yang ketiga perawinya harus dhabit, ya, kemudian tidak ada syad, kemudian juga tidak ada ilat. Ya, sama, hampir sama persyaratannya. Namun letak perbedaannya adalah di sini, ya. Dia dhobit, perawi hadis hasan ini dia dhobit, adil dan dhobit, namun kualitas kedhobitannya itu tidak seperti perawi pada hadis sahih ya. Kualitas kedhobitan, kualitas hafalannya itu adalah di bawah perawi hadis sahih. Taib. Syarat hadis hasan yang pertama yakni adalah sanadnya tersambung ya, diketahui seperti sebagaimana kita belajar yang telah lalu yakni hadis sahih ya. Sanadnya tersambung artinya seorang perawi itu bertemu dengan gurunya dan juga mengambil langsung hadis tersebut dari gurunya. Itu maksudnya sanadnya tersambung. Kemudian syarat yang kedua perawinya harus orang yang adil ya. Dia adalah adil memenuhi beberapa kriteria adil yang sudah disebutkan pada pelajaran hadis sahih. Kemudian yang ketiga perawinya juga harus dhobit ya, kuat hafalannya ya. Namun disinilah letak perbedaannya antara hadis sahih dengan hadis hasan, yakni pada perawinya. Ya, kedhobitan perawinya, ya, kualitas hafalannya tidak seperti hadis sahih di bawah kualitas perawi hadis sahih. Ya, itu untuk perawi hadis hasan. Kemudian syarat yang keempat tidak ada syad. Ya. Kemudian syarat yang terakhir yang kelima tidak ada ilat. Baik. Ini contohnya ya, contohnya dari hadis hasan ya. Haddatsana Qutaibah qala haddatsana Bishr ibn Mufaddal an Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil an Rubai' binti Muawid ibn Afra ya, dan seterusnya. Nah, hadis ini periwayat yang pertamanya atau perawi yang pertamanya adalah Qutaibah ya, perawi pertamanya adalah Qutaibah. Qutaibah mendapatkan dari Bishr, ya gurunya Qutaibah adalah Bishr ibn al-Mufaddal, ya. Kemudian gurunya dari Bishr adalah Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil. Ini adalah guru dari Bishr ibn Mufaddal. Kemudian dari sahabat Nabi ya, Rubai binti Muawid ibn Afra. Taib. Perawi yang pertama adalah Qutaibah. Ya, ini perawi yang pertama, Qutaibah. Di sini kita anggap sudah diketahui bahwasanya seluruh perawi ini sanatnya tersambung. Ya, sanatnya tersambung. Dia memenuhi
persyaratan yang pertama, yakni sanadnya tersambung. Kemudian dari segi keadilan dan kedhabitannya kita lihat ya, yang pertama Qutaibah, Ibnu Hajar dalam takribnya mengatakan bahwa Qutaibah adalah thiqatun sabat, ya, thiqah sabat. Artinya dia adil dan dhabit. Dan ini hafalannya di atas rata-rata ya karena disebutkan thiqah sabat, ya. Kemudian Bishr ibnul Mufaddal, ya. Ibnu Hajar mengomentari bahwasanya Bishr ibn Mufaddal adalah thiqah sabat, ya. Bishr ibn Mufaddal itu thiqah sabat. Kemudian yang ketiga adalah Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil, ya. Ibnu Hajar mengatakan dalam takribnya bahwa Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil adalah derajatnya soduk, ya. Soduk ini dia adil dan juga dobit, ya. Tetapi kekuatan hafalannya itu lemah, ya. Dia lemah kekuatan hafalannya. Sebenarnya dia adil, cuma dia lemah kekuatan hafalannya. Maka karena sebab inilah hadis ini menjadi hadis yang hasan, ya tidak mencapai derajat sahih. Baik, berikutnya beliau musannif rahimahullahu taala mengatakan wa kullu ma an rutbatil husni qasur fahuwa dha'ifu wa huwa aqsaman kathur. Ya. Kita ulang lagi wa kullu ma'an rutbatil husni qasur fahuwa dha'ifu wa huwa aqsaman kathur. Taib. Wa kullu ma dan setiap sesuatu an rutbati husni qasur fahuwa dha'ifu wa huwa aqsaman kathur. Setiap hadis yang lebih rendah derajatnya dari hadis hasan ya rutbati husni qasur ya lebih rendah derajatnya daripada hadis hasan, maka fahuwa dha'ifu, maka itu disebut sebagai hadis dhaif ya, wa huwa aqsaman katsur. Dan hadis dhaif itu ada banyak sekali macamnya ya. Macam-macamnya ada banyak hadis dhaif itu. Jadi secara tingkatan yang di atas sendiri yang paling tinggi itu namanya sahih. Kemudian di bawahnya ada hadis hasan, kemudian yang paling bawah adalah hadis dhaif. Ini berada di bawah hadis hasan derajatnya. Tip. Hadis dhaif adalah hadis yang memenuhi syarat hadis hasan atau di bawah hadis hasan dan macamnya ada banyak. Nah, dhaifnya itu bisa disebabkan karena terputusnya sanad, ya, tercelanya keadilan perawi, ya. Bisa jadi dari lemahnya hafalan perawi atau yang lainnya yang akan dijelaskan pada bait-bait berikutnya ya. Yang jenisnya ada banyak. Hadis dhaif itu yang akan dijelaskan pada bait-bait yang berikutnya. Nah, ini hadis ya yang paling tinggi tingkatannya itu namanya sahih, di bawah sahih namanya hasan, di bawah hasan namanya dhaif. Ini adalah tingkatan suatu hadis. Baik, saya kira cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Walhamdulillahirabbil alamin.